والوفاء أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah salat tarawih as-shaimin as-shaimat, para mu'takifin dan mu'takibat rahimahumullah. Ada 4 amalan yang menurut kami perlu dimaksimalkan untuk mencapai Lailatul Qadar. Dari sekian banyak amalan-amalan yang kita kerjakan untuk mencapai Lailatul Qadar itu, menurut hemat Al-Faqih ada 4. Yang pertama adalah salat qiyamul lail, salat tahajud, salat taubah, salat hajat, salat witir. Sehingga yang disebut dengan qiyamul lail adalah seluruh rangkaian kegiatan salat sunnah. Berdasarkan pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qama maknahu salat qiyamul lail imanan wa ihtisaban, atas dasar ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Qiyamul lail dibagi 3 waktu. Ada qiyamul lail sepertiga malam pertama, dari ba'da isya sampai dengan pukul 10. Kemudian sepertiga kedua dari pukul 10 sampai dengan pukul 1. Dan sepertiga terakhir dari jam 1 sampai dengan subuh. Tetapi waktu yang utama, paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Berdasarkan pada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Allah Subhanahu wa ta'ala turun di setiap malamnya, hina yabqa thulusul lailil akhir, hingga sampai pada sepertiga malam terakhir. May yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan, aku jawab. May yas'aluni fa u'tiyahu. Barang siapa yang meminta, aku berikan. Wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Oleh karena itu, gunakan waktu sebaik mungkin di sepertiga malam terakhir dengan sholat. Yang kedua adalah tilawah Al-Quran. Tilawah Quran yang kita baca, pada hakikatnya di situ tersimpan banyak kebaikan-kebaikan, pahala yang melimpah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qara'a fi kitabillahi harfan." Barang siapa yang membaca kitabullah, maknahu Quran, 1 huruf, maka apa kata Nabi? Falahu hasanatun, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan.
La aku, Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga di situ tersimpan 3 kebaikan yang dibalas dengan 10 kebaikan, sehingga sama dengan 1 kali bacaan kita ketika membaca alif lam mim memperoleh 30 kebaikan. Lalu bagaimana ketika kita sudah khatam? Kita memperoleh jutaan. Imam Syafi'i mengatakan seluruh ayat di dalam, seluruh huruf di dalam Al-Quran yang berjumlah 6.326 ayat tersebut ada 1.070.000 huruf. Kalau kita kalikan dengan 10, Masya Allah, itu saja bapak-bapak. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi jangan niatkan hanya sebatas pada target ini khatam 3 kali, 4 kali khatam. Tapi yang jauh lebih baik adalah kita pahami, kita hayati, kita laksanakan apa yang ada di dalam makna Quran tersebut. Karena baca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki kemuliaan tersendiri, karena Lailatul Qadar itu dimuliakan karena Al-Quran. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian ditambah dengan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ditambah dengan surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Semuanya mengacu kepada Ramadan turunnya Al-Quran. Itulah ukuran kemuliaan, namanya Lailatul Qadar. Yang ketiga, perbanyak doa. Perbanyak doa, terutama doa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ditambah lagi dengan Allahumma inni a'udzubika. Apa jawaban? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini doa maksur yang sering dibaca oleh Nabi saat bulan Ramadan, seperti 10 malam terakhir berdasarkan pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dan ditambah dengan doa-doa yang lain yang semuanya mengarah kepada mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena ciri-ciri orang yang muttaqin wa bil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur sepertiga malam terakhir mereka selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak Ibu jamaah, ketika kita sudah tilawah, ketika kita sudah sholat, ketika kita sudah melaksanakan yang namanya apa tadi? Doa. Doa, memperbanyak doa. Maka terakhir adalah yang disebut dengan pemancing. Apa Pak? Sedekah. Berdasarkan pada riwayat Anas, beliau bertanya kepada ya Rasul, ayyu shadaqati afdal? Sedekah apakah yang paling utama? Qala, Rasulullah mengatakan as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Perhatikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam surah ke-32 surah As-Sajdah ayat 16 dikatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka lambungnya jauh dari tempat tidur, maksudnya adalah sholat daripada tidur, tapi dia lebih mengutamakan sholat jauh dari tempat tidurnya. Kemudian yad'una rabbahum,
mereka berdoa kepada Allah dengan bagaimana caranya? Khaufan wa tama'an, penuh rasa khawatir dan berharap. Setelah itu berdoa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian dari hartanya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu setiap waktu subuh ketika melaksanakan qiyamul lail, maka sempurnakan dengan sedekah. Isi itu kotak amal, yang lewat jangan lancar-lancar amat, kalau bisa agak tersedak karena banyak isi. Nah jamaah rahimakumullah, ungkapan terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai penyemangat, ini malam berapa Pak? 27. Imam Al-Ghazali memperkirakan berdasarkan pada kebersihan dari hatinya, kalau awal Ramadan dimulai dari hari Sabtu atau Ahad, maka kemungkinan jatuhnya pada malam ke-27. Kemungkinan ini berdasarkan pada kebersihan hati seorang Imam Al-Ghazali. Perhatikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini bukan persoalan kebetulan. Di dalam surah Al-Qadar kalimatnya ada 30. Inna satu, anzalna satu, terus ada 30. Rata-rata bulan itu ada 30. Kemudian status dari orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, salamun, kesejahteraan. Kapan? Dia itu mulai basuk. Apa itu? Hatta matla al-fajr. Berapa kali Pak? 3. Hatta matla al-fajr. 30 kurang 3 berapa? 27. Insya Allah malam ini turunnya Lailatul Qadar. Tetapi bukan berarti malam ini penuh, besok kosong. 29 nggak ada orang karena tanggung, tidak Pak. Kenapa demikian? Karena semua dugaan itu adalah sebatas pada dugaan sementara, tetapi semuanya Allah rahasiakan sebagai bentuk motivasi kita untuk terus mengejar Lailatul Qadar. Mudah-mudahan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.